Peng jadi tersangka. Ya, harusnya sih. Harusnya iya. Kenapa? Karena labnya tidak jelas resmi atau tidak. Sedangkan di negara kita ini, lu gak usah jadi pahlawan. Lu boleh jadi pahlawan, tapi kalau legalitas lu jelas. Kalau legalitas lu gak jelas, lu main cek sana, cek sini, cek sana, cek sini, lu itu udah melangkahi instansi terkait gitu loh. Aku sayang kakak. Dulu nggak ada dia bebas. Nggak ada dia bebas. Semangat terus kak. Siap. Setuju. Jadi satu-satu bahasnya overclaim, ya kan? Tindak kriminal pemerasan, TPPU, keterlibatan di kriminal ini iya dibahas gitu loh. Nah, kalau untuk si yang nge-review tanpa lab yang izinnya jelas, ya kau juga harus nanti dihakimi. Perkara itu harus dimintai juga pertanggungjawaban kau mereview itu berdasarkan lab yang kau punya. Yang lab yang kau punya itu keluar ada izinnya. Izinnya ada apa enggak? Kutanya. Jadi jangan kalian bilang pahlawan itu nggak kayak gitu, ya. Nah, ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya punya produk. Itu sama aja kau kayak si Code Blue. Apa bedanya? Gitu loh. Apalagi labnya tidak bersertifikat. Nah, betul. Terus kau pahlawannya, yang pasti bukan kau dan bapak kau pahlawannya, itu aja. Intinya buat kenapa panas kalian kalau si owner ini punya pendukung seperti gue yang too loud gitu loh. Gitu. Apakah yang overclaim juga akan dipenjara? Overclaim itu tidak harus dipenjara kalau dia mau memperbaiki dan dia mengetahui produknya. Gini loh. Ini produk udah lolos BPOM, ya kan? Terus dicek lagi sama orang biasa yang ilegal labnya. Lalu ini siapa yang salah? Berarti kalian tuntut orang yang meloloskan kalau barang itu, gue harus hati-hati nih ya di sini. Kalau produk itu layak untuk digunakan, tidak overclaim, ya. Jangan kau salahin owner itu. Kalau memang owner itu salah dan barang itu terjual tapi punya cap BPOM, ya berarti yang harus kalian datangin itu dan pertanyakan BPOM. Tapi di sini apakah yang dikatakan orang yang katanya punya lab yang ilegal itu benar? Hah? Ujung-ujungnya dia jualan. Enggak fair juga itu. Kecuali kau nggak jualan. Baru betul. Tag BNN, tes urin. Silakan tag. Ya, emang bener kak. Wow, gue nggak tahu. Kayak gitulah. Dia semua dicampur. Terus kalau ada orang yang ngebelain, kayak pendukungnya bilang, lu nggak tahu apa-apa, nggak usah ngomong. Kau siapa membungkam demokrasi? So hebat kau. Kau urus mama kau yang miskin di sana di kampung halaman kau itu, gitu ya. Kalian nggak suka kalian dibilangin kayak gitu kan? Tapi gaya-gaya kalian itu mengkritisi orang itu nggak jelas, sumpah. Gitu, bukan. Semangat kak, aku sangat percaya kakak dan FS. Iya dong. Gini aja, kalau gue itu percaya dengan gak mungkin lah Polela itu asal-asal mentersangkakan orang. Gitu loh. Semangat untuk bebas. Nah, gue yakin dia gak akan bebas ya. Bukannya dulu dukung. Iya, gue dukung, tapi karena Kak Fitri. Ya. Tapi ketika Kak Fitri diserang, tunggulah kau. Tergantung apa Kak Fitri gue. Puas. Gitu. Ternak kibul rame.
Oh, tergantung Kak Fitri. Iya, kenapa memangnya kalau aku bilang tergantung Kak Fitri? Kenapa? Aku pun mendukung di atas permintaan Kak Fitri. Kalaupun misalnya aku tanpa disuruh-suruh pun aku mau mendukung Kak Fitri. Kenapa? Kak Fitri yang ku kenal. Bukan yang lain-lain yang ku kenal. Ngapain? Ngapain? Babu. Gue gak ngerasa babu. Gue gak ngerasa babu. Gitu. Salam buat KFS. Aku benar ngefans sama dia. Swear nih gak lebay. Terima kasih. Jadi gue gak akan baca apa namanya, lu silakan beropini. Kalau mau adu argumentasi boleh ya. Itu akan gue balas, baca. Tapi kalau lu cuman kayak menghina-hina, enggak. Sorry. Sehat selalu Kak, tegakkan kebenaran kami padamu. Siap. Contoh wanita hebat pembela kebenaran. Yes, gue selalu berada di pihak yang nggak blunder gitu loh, yang nggak blunder. Kayak kasus Peggy aja udah jelas-jelas dia dibebasin, masih disuruh masuk, biar aja salah tangkap katanya. Wow. Ingat karma bakal ke anakmu. Justru karena dia ngata-ngatain lah, dia posting-posting foto anak gue lah, jadi ini karma buat dia gitu. Saya orang tua kayak gitu. Kasihan ya apa. Nenek Emma Warokong A1 halunya gue nggak kenal. Gue pernah ketemu sekali tapi nggak ada angin nggak ada hujan, nyenggol gue mulu, nggak ngerti juga gue ya. Kenapa ya? Kok punya lahan untuk membahas sesuatu tanpa harus nyenggol-nyenggol orang gitu maksudnya. Nggak bisa kok membungkam orang-orang yang nggak pro dengan isi kepala kau gitu loh. Gitu ya. Sikat Kak, iya benar, iya, iyalah. Kalau gue ngebahas dia karena dia pernah hina gue, jangan bilang dia nggak akan nyenggol kalau misalnya nggak ini. Oh jangan ya, kau jangan asal-asal ngomong. Takutku kau sial nanti hidupmu gitu. Aku dari Malaysia pun mengikuti kasus ini ya, ternyata pemerasan ini jelas sekali. Yes, benar sekali. Jangan kasih ampun. Jangan kasih ampun kakak, ini kesempatan kakak. Yes, benar sekali. Nyakitin orang, tapi dibales ngomongnya ini itu. Kayak mana? Ngatain orang, dikatain balik, kalian marah. Nggak bisa kau wakili sakit hati orang lain itu. Kok remeh-remeh kan sakit hati orang. Nggak bisa kau pula kayak gitu. Tuhan aja pun gak ikut campur kalau urusan kita sama manusia. Dia pernah nyakitin aku gak mau maafkan dia sampai mati. Tuhan pun gak bisa maafkan dia. Biar kau tahu itu. Kau konsepnya di mana ngomong. Sehat selalu Kak, amin. Jadi kalian yang pro gue timpai nih flooding message, flooding komentar aja, karena mereka terus kayak template gitu, gak tahu berargumentasi, hanya bisanya caci maki gitu loh. Jangan atas nama sakit hati. Pembelaanmu sekarang atas nama sakit hati. Tidak. Siapapun yang terindikasi melakukan hal kriminal itu pasti akan gue bahas. Sama seperti berita-berita yang membahas, mengangkat kasus-kasus seperti itu. Gitu loh. Pada faktanya hari ini dia itu ditahan karena ditetapkan sebagai tersangka. Itu aja dulu, nggak usah berdebat di situ. Udah fix itu, udah ditahan kok, pakai baju Shopee ya kan? Kita lihat aja endingnya seperti apa. Iya, dulu juga kalian bilang nggak akan ditahan, nggak tahu ditahan. Gitu loh ya. Jadi kalau ngomong itu yang fakta-fakta aja, jangan halu-halu. Aku malah doain Niki Bull. Tapi gak berani lawan. Siapa gak berani lawan? Kau lihat story IG ku ya.
Dugong. Dugong yang ketangkap, yang ketekong nyebong, ya. Mulutnya gini-gini. Bener kata temen dia itu yang pecah kongsi. Bener, cocok kali itu. Penyakit orang dikatain, ini itu dikatain, nggak sadar diri, nggak sadar bentuk. Bentuk kau aja pun tak kayak mana. Nanti kalau dikatain juga kau, nggak terima. Kau bahas-bahas anak orang, gelar orang, keturunan orang, background keluarga orang, begitu disentil dikit aja udah langsung kau gini gitu. Gue nggak terima kalau anak gue kau macem betul aja kau cerita raja-raja kau. Kau mau sampai kayak bidadari pun kalau kau nggak punya gelar keturunan, nggak usah kau bawa gelar orang, ya kan? Kayak si Dugong. Dugong tuh kan gitu, gelar tengku kok kayak gitu. Hah? Aku kayak gini aja bergelar tengku. Udah jelas kau. Gitu, ya kan? Laki lo aja bisa sama ponakan, tapi nggak tahu diri. Informasi dari mana kau? Itu terjadi setelah cerai. Jadi jangan kau pikir hebat kali. Makanya gue bilang mereka ini nggak pernah punya informasi yang benar. Informasi yang benar itu mereka nggak pernah punya. Jadi kalau ngomong itu ya udah percaya hoax dari junjungannya aja. Gitu. Kakak udah single. Gue dari tahun berapa juga udah pisah emang. Tengku-tengku apaan? Tengku-tengku gak guna. Kau nanti dituntut kau nangis. Kau jangan bawa-bawa gelar ya. Jangan bawa-bawa gelar kau. Lihat aja endingnya. Kau lihatlah, kita lihatlah sama-sama. Ya kan? Yang paling terpenting kan udah ditahan, itu aja. Endingnya kayak mana nantilah itu. Gitu, disematkan. Kak Bella ini keturunan raja-raja Melayu Langkat. Iya, bahkan ada yang bilang, kok keturunan raja kayak gitu? Kenapa kau? Aku gak minta dapat gelar itu. Aku ceprot langsung dapat gelar itu. Jadi gak usah kalau berantem sama orang bawa gelarnya, bawa ininya, bawa apa sih? Di konteksnya aja, kau mau berdebat persoalan apa? Persoalan, kalau kau mau berdebat persoalan dia ditersangkakan karena apa? Kau pergi ke Polda Metro Jaya sana, nanya, debat kau sana sama penyidik. Jangan bacot kau di sini. Orang senang dia ditahan karena kriminal, kau nggak terima, ya kan? Terus kau mau bahas apa? Melihat aja nanti endingnya. Iyalah, dilihatlah. Kalau perlu aku datang ke pengadilan. Kenapa memangnya? Tengku sama Nyai lebih tinggi mana? Gua nggak tahu Nyai itu apa. Ya. Yang penting sih oplas itu tidak akan terlepas apapun. Amin. Kak, kalau orang yang merekam suara tanpa izin, ada undang-undangnya nggak? Kalau dia sedang terdesak dan dia perlu membuktikan tindakan yang membuatnya tertekan, seperti misalnya ada orang diam-diam masuk ke dalam rumahnya, dia merekam, mengambil video, dia ini, dia itu tuh boleh. Artinya orang-orang yang merekam ini benar, tepat. Kenapa? Karena isi rekamannya adalah hal-hal yang mengancam dirinya, hal-hal yang merugikan dirinya, itu diperbolehkan. Tapi lu harus tanya dulu sama pakar-pakar lah ya. Kalau gue kan bukan pakar, ini hanya berbicara sesuai dengan asumsi gue saja gitu. Gitu.